Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Mari kita berdiri. Ini malam yang kedua Pekan Raya Pentakosta. Kita mohon Roh Kudus yang kita memberi hikmat dan waktu semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus. Amen. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah malam ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman yang sukacita Tuhan, rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Ibu yang terkasih, saudara yang terkasih, kita siapkan hati kita mau datang menyembah Dia, dengan Dia Tuhan kita Yesus Kristus yang layak kita sembah, yang layak kita muliakan, yang layak kita agungkan, karena Tuhan Yesus begitu sangat besar anugerah-Mu ya Tuhan. Besar anugerah.
Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, anak yang hujannya terus harusnya hakim, tapi terbiasa. Baik, Bapak Ibu, saya mau saksikan kasih Tuhan kepada Tuhan luar biasa. Saya khususnya Bapak Ibu beberapa waktu ini kanan-kanan saya tidak bisa diangkat dengan bebas ya. Tapi puji Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan, 1-2 hari ini sudah semakin baik, semakin nyaman. Tapi saya juga masih berhati-hati. Tapi saya tetap bisa pakai untuk memuji Tuhan, ya. Maka untuk nggak bisa ngangkat barang, tapi ngangkat memuji Tuhan soalnya. Itulah sukacita saya di dalam Tuhan. Yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu, tadi saya ngobrol dengan Gembala Peradilan tadi dan yang bersyukur hari-hari ini saya melihat saudara yang semakin setia, semakin cinta Tuhan, ya, semakin banyak yang rindu dipakai melayani Tuhan, termasuk anak-anak remaja. Itu satu sukacita yang luar biasa bagi kami hamba Tuhan. Saya ngomong dengan suami umur 9 tahun, aku yang 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun. Tapi saudara, sukacita besar bagi kami hamba Tuhan ketika melihat anak-anak Tuhan bukan hanya setia, tapi mereka mau dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Kami itu saudara, itu menjadi doa kami, sukacita kami yang luar biasa. Terima kasih untuk anak-anak remaja, terima kasih untuk anak-anaknya bisa melayani Tuhan, dan kami terus berupaya rindu saudara supaya nanti kerinduan anak-anak ini bisa terjawab. Sampai hari ini kami belum ketemu dengan musik yang pas, yang sesuai, ya. Doakan saudara supaya nanti kalian yang rindu belajar main musik untuk melayani Tuhan, Tuhan sediakan dunia yang terbaik. Akan saudara kasih kemarin waktu mamanya Brian latihan, ya, itu anaknya yang jadi itu, wah, ikut ambil bagian. Aku mau laptop, aku mau keyboard. Dia bilang, nanti dulu ya nak, tunggu waktunya. Waktu sekarang itu nek Robo itu masuk sekolah TK itu pelajaran agama, berangkat ke gereja. Nah, sukanya ngobrol itu bukannya ya. Isin ora isin. Ya, tapi dia jujur saudara ya. Jadi dia jujur ngakui, yo mau kemarin nggak berangkat ya Maya. Jadi anak ini memang polos ya, kita perlu didik anak-anak kita perlu terus bimbing, ajari mereka, bukan ditekan, bukan dipaksa, tapi kita memberikan pengertian yang terus membawa anak-anak kita semakin kuat setia dalam Tuhan. Ryan, halo? Iya. Puji Tuhan, itu sukacita kami, dan saya bersyukur kepada Tuhan dengan semua kebaikan Tuhan. Luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mungkin ada yang mau nyambung? Ya, saya sendiri ya yang mau nyambung sedikit. Pada tahun ini ya, tahun 2025, kami sungguh bersyukur ya bisa puasa bareng rapat kemarin ya. Suami saya bisa ikut puasa. Puji Tuhan ya, bisa mengurangi yang biasanya merokok, bisa mengurangi nggak merokok. Haleluya. Karena Tuhan begitu baik ya, begitu nyata. Nanti kami ya bisa membalikkan nanti manusia ya, hanya kita
gajian itu hanya ya bisa buat DP dan sama kalau udah pulang mungkin nggak bisa ikut arisan ya. Itulah Tuhan kita yang Tuhan yang begitu hebat, bisa tahu yang kita inginkan, dan waktu Tuhan itu memang yang sangat terbaik. Dia tahu bukan kita bisa tepat waktu, nggak bisa molor tepat, ya itulah Tuhan kita yang kami semua sangat bersyukur. Ya itulah kesaksian dari saya. Mungkin akan menyambung. Kalau belum ada, kita berikan persembahan yang terbaik syukuran. Kita angkat amplop kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu kami belajar. Berkat-Mu yang telah mencukupkan bagi kami, yang telah melimpahkan kasih kepada kami. Kami kembalikan dengan berkat ini ya Bapak, menghormat kemuliaan-Mu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur. Doa hari ini ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saat ke aku darah itu.
mendengarkan firman Tuhan Bapa. Menjadi pedoman hidup kami sehari-hari ya Bapa, menjadi takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan Bapak Pendeta mau menanya. Shalom. Maranatha. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan terus mendalami semakin dalam firman Tuhan. Tahu nggak saudara, kalau saya mempersiapkan firman Tuhan yang harus disampaikan berdoa, lalu kalau belum dapat sesuatu, rasanya itu ngaruh-ngaruh, ya, rasanya banget gitu ya. Tetapi ketika Tuhan kasih dan menemukan itu, wow, beban terlepas. Dan saya begitu sukacita untuk menyampaikan kepada saudara. Itu sukacita kalau kita dipercaya untuk membuka rahasia yang sudah tersimpan berabad-abad dan disampaikan pada zaman kita saat ini. Apalagi di luar saudara ya. Karena saya sudah ditanam di sini, lalu kepada siapa saya harus membuka? Kalau bukan saudara. Amin. Baik, kita sudah melihat itu roh hikmat dan wahyu. Roh Kudus itu meteraikan kita sebagai anak-anak Allah. Meterai itu dicap. Ya. Kalau menikah, kita pakai meterai cincin, masuk jari lap. Ini tidak pakai karena lupa berarti. Lupa, karena kadang-kadang kita kan keluar santai, tidak pakai roji, tidak pakai cincin. Ya, itu. Nah, firman Tuhan berkata, Roh Kudus menyaksikan bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu meterai. Begitu saudara percaya kepada Tuhan, Roh Kudus itu memeteraikan saudara dicap. Saudara tahu sapi itu pemiliknya itu biasanya tidak tahu di Indonesia pakai begitu enggak. Tapi kalau di luar negeri mereka punya besi dipanaskan lalu dicoskan di kulitnya. Meterai. Kemana saja sapi itu pergi sudah ketahuan itu nilai Pak Paulus. Ganteng sapi deh. Lalu setelah meterai saudara, Roh Kudus itu menjadi jaminan kita. Ibu Gembala sudah pernah khotbah ya, jaminan Horskop DP tangga jadi. Ya, kalau sudah arisan bayar pertama itu belum bayar harga emasnya, ya tetapi itu tangga jadi. Cek harga emas boleh naik berapa, turun berapa, saudara sudah ada tanda jadinya itu tidak berubah. Tetapi jaminan itu juga kalau pakai bahasa kulineran itu rasa duluan. Dulu waktu kami menikah saudara mau ngebuk hotel lalu cari menu makanan pesta band itu apa saja yang dipilih sesuai dengan kekuatan kita. Lalu ada satu malam kita diundang sekeluarga 1 hari ya. Kalau 1 malam itu cuma berapa jam? Kita ada 1 hari ya. Untuk mencicipi bakale yang kita makan nanti pada waktu pesta. Dan apa yang kita makan hari itu rasanya
kita makan buah-buahan orang banyak. Kalau tidak cocok, kita bisa komplain. Itu horoscope, tanda jadi. Roh Kudus itu bukan saja mengerai, jebret saudara milik Tuhan, tetapi tanda janji dengan Tuhan. Lalu rasa duluan, kita merasakan karunia-karunia dari surga. Saya sudah pernah coba Efesus 1 itu ya, berkat Tuhan itu sampai berapa belas itu dari surga. Itu nanti akan kita terima sepenuhnya ketika Tuhan Yesus datang. Tapi tanda jadinya sudah di sini. Apa enggak ngomong hati kita? Siapa kita? Sudah betul dicap. Jadi iblis kalau mau ganggu saudara, pertama saudara jangan takut karena ada menterai. Ya, kalau iblis ganggu saudara, katakan saja aku sudah jadi milik Tuhan Yesus, sudah ada menterai. Darah Yesus dia akan lari. Amin. Lalu jaminan asal saudara tidak merosal ya. Ya dong. Jaminan. Lalu kemarin kita sudah roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhan dengan benar. Orang salah, orang keliru. Benar. Apa itu? Benar. Ya. Jadi B ditambah B sama dengan P. Itu rumusannya. Benar ditambah benar sama dengan benar. Itu doa Rasul Paulus. Lalu Paulus mengalami saudara Yesus utama. Dia berkata semuanya itu sekarang sampah kayak tai binatang dibanding dengan pengenalanku kepada Tuhan. Jadi yang berdoa di sana bukan asal ngomong, tetapi dia mengalami di Filipi 3 ayat 8. Dulu dia hebat, rasul utama, Farisi utama, pinternya luar biasa. Mungkin kalau sekarang sudah profesor, doktor, MTH, apalagi gitu ya. Tapi semua yang sudah dihasilkan itu dibanding dengan pengenalan kepada Tuhan itu sama. Dan dia berusaha untuk mencapai itu panggilan yang dari surga. Lalu sekarang kita melihat supaya itu bisa bukan hanya roh hikmat, tetapi kita juga mengalami Yesus yang utama, sehingga semua yang lain. Saudara lihat ya, perumpamaan kerajaan surga itu kan ada yang orang menemukan permata yang indah, lalu harta yang lain ditinggal karena sudah dapat yang lebih mulia. Nah, kayak itu. Lalu sekarang kita masuk. Ya, yuk lanjut. Roh hikmat sudah, sudah. Iya. Sekarang kita masuk ke belajar kepada Yesus supaya bisa mengenal dengan benar. Makin lama makin dalam. Maka kita harus belajar. Ya, belajar kepada siapa yang mau kita kenal. Ya, lanjut. Nah, mari kita baca ayatnya bareng-bareng. Ini dari Alkitab TB edisi 2, TBE 2. Bisa lihat jelas yang di belakang? Ya, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan
untuk berkumpul ringan. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Ya, lanjut. Kita dalami ini ya. Panggilan Yesus secara prioritas itu hanya ada dua. Yang satu, marilah. Yang kedua, pergilah. Nah, saudara jangan merasa aneh. Kok dicolok? Itu kalau seketika, marilah. Ketika saudara-saudara ini pergilah. Bukan begitu. Marilah kepadaku, belajarlah kepadaku. Lalu setelah kita mungkin apa yang harus kita lakukan, lalu Tuhan percayai kita, pergilah, saksikan. Murid-murid Tuhan belajar kepada Tuhan. Lalu sesuai dengan penilaian Tuhan, ini sudah waktunya mereka diutus. Maka saudara baca di Alkitab, mereka diutus berdua, mengabarkan. Lalu setelah selesai balik, wah mereka senang banget karena pelayanannya berhasil. Iya dong. Jadi itu marilah dididik dulu, dibina dulu, didewasakan dulu. Dan caranya dia mengajar, dia itu lemah lembut dan rendah hati. Saya ini lemah lembut atau rendah hati? Galak mana dia sama saya? Agak wani ngomong ya. Galak ini ya, wih balak di gue ya. Mati ya. Tuhan ajarnya itu lemah lembut dan rendah hati. Jadi kalau gurunya seperti itu, saudara, gampang gak kita ngerti. Nah salah sini diselentik. Dulu zaman saya masih sekolah, zaman asu orang enak waktu itu. Nah salah saudara dipanggil ke depan, maju. Gurunya dia bawa penggaris, lalu tangan suruh begini, ini. Sekarang kalau murid digituin, orang tuanya melabrak, lapor ke polisi. Tapi Yesus tidak gitu. Nah, kita mau pelajari ini saudara, pelan-pelan, supaya kita nyentel betul. Ya, lanjut. Di sini Yesus menghubungkan kita, saudara dan saya, yang letih lesu. Siapa di sini yang belum pernah begitu batuk, rasanya entek-entekan? Siapa di sini yang belum pernah stres? Belum pernah ngaku ya. Saya waktu pertama kedua, saudara, aku tidak nyala ke kedua ya. Saya itu stres bertahun-tahun, saudara. Lihat ya, saya waktu pertama datang dulu, saya stres. Ketok. Oh, aku ragu mau coba. Stres, saudara. Tahu nggak? Sebetulnya aku itu bisa, andai kata orang tenggelam, saudara ya. Ini airnya segini, aku tenggelam. Terus jari itu bisa mentas, saudara. Bisa. Tapi Tuhan ngomong ojo. Saudara, ojo. Aku taat sama Tuhan. Ojo mentas. Nah, tahu nggak, saudara? Rasanya mau muncul, gak oleh. Muncul, gak oleh. Jadi iso, orang oleh. Sesak saudara, betul. Waktu itu sampai ritme jantungku nggak normal loh, sampai
opnam ya 3 hari. Saudara tahu ketika nyetir mobil itu saudara ya mendung lalu hujan. Biasanya aku biasa orang apa-apa. Kalau ada mendung itu terus hujan, rasanya itu aku kayak menikmati gitu. Ya, betul. Kayak kiamat orang yang sangat berkah. Kayak letih, lesu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sini yang mengalami kayak sampai gitu? Belum ya? Kakak tunang supaya mengalami. Wah ini luar ya, luar mana ini? Berarti cah stres, bukan stres. Stres oleh stres ditambah mari. Loh teorinya, saya ngerti bilangan ya, minus ditambah minus, jadi ini plus. Jadi Tuhan menghubungkan kita yang letih dan berbeban berat itu dengan siapa? Dengan dirinya. Yuk, yang letih lesu, yuk, ayo, kumpul lebih aku. Yuk, mendekatlah kepadaku. Jadi dia bersedia ikut merasakan letihmu, stresmu, berbeban beratmu, supaya pertama kamu bisa cerita sama dia. Lalu dia bisa memberi jawaban, menolong kita. Daripada saudara ngomel kepada orang lain, daripada saudara buka stres saudara, hari ini buka stres ke sini cuma 4 mata, besok pasang ngerti saudara. Ya, kan lebih baik sama Tuhan Yesus. Itu. Dia ingin kita pikul kuknya. Kuknya itu menyenangkan. Nanti saya akan jelaskan. Kok iso? Kuk itu akan berhabang loh. Wes stres, wes berbeban berat, ditambahi kuk abot. Tapi Tuhan berkata kuknya itu menyenangkan. Kok iso? Nanti kita belajar. Dan belajar dari dia sehingga beban menjadi ringan. Jadi kalau belajar sama dia, sama Tuhan, ringan, menyenangkan. Jadi puji-pujian sekarang saya sudah bisa menangis ya. Bisa nangis saya cerita-cerita. Ona aku bayi begitu lahir bayi dia ya mesti nangis. 1-2 tahun di 2 tapi masih nangis. Ya bisa. Sekali lagi bukan karena duit ya. Nanti saudara jangan mikir, orang pakai duit, lanjut. Halo. Yang itu. Kok bisa? Yuk, terus. Selanjutnya dia memberi kunci untuk mempelajari tentang dirinya. Saya itu paling senang jani. Kalau ada buku, depannya ada soal-soalnya, magepe, ini buku, magepe, hurufnya ini ya saudara. Lalu di halaman terakhir, ono kunci jawabannya. Lalu nyetaknya walik ini. Hurufnya kecil-kecil. Nah, kalau sudah dapat buku seperti itu, senang. Rodo-rodo yang bingung, mikir, diwalik bukunya. Wah, ini kunci nih. Nah, Tuhan kalau ambil kita, marilah kepadamu yang letih dan berbeban berat. Dia kemudian memberi kunci. Untuk apa? Mempelajari tentang dirinya. Saat dia berkata,
karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu kuncinya, yaitu pribadi guru kita. Guru ini kaya apa ngajarnya? Saudara tahu enggak? Semua pernah sekolah ya? Saya itu dulu sekolah waktu di SMA. Ada satu pelajaran yang saya sulit untuk mengerti. Dan gurunya itu cara ngajarnya tidak klop apa-apa. Bahasa Jerman. Ya betul, saya belajar bahasa Jerman waktu SMA. Wah, bahasa Jerman itu pakai kasus itu saudara ya, bingung dong. Orang nyentel saudara-saudara. Karena pelajarannya sulit, pribadi gurunya tidak ramah. Jadi saya kalau datang ke kelas itu beban. Waduh, apalagi ada tugas rumah, urung iso nyelesekno, wah wedi. Dan saya pernah bolos juga. Aku. Karena apa? Takut. Waktu itu nih. Tapi tidak sampai apa kaki sen, tidak sampai panas saudara. Karena apa? Pribadi gurunya wis orangnya penting. Lalu pelajarannya amen. Tapi itu ada kuncinya itu dirinya. Jadi persoalan saudara apapun datanglah kepada kita. Kuncinya saudara pasti dapat karena guru pribadi gurunya itu luar biasa. Kemarin dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan, dan saya sudah sampaikan memenuhi semua dan segalanya. Yang tahu enggak? Itu berarti penyelesaian akhirnya itu akan dia selesaikan tuntas untuk semua dan di mana-mana. Penyelesaian akhir. Jadi itu guru kita, itu Tuhan kita. Roh Kudus memberi hikmat dan wahyu supaya saudara mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang dikenalkan oleh Roh Kudus senang kabeh saudara, mau memberi kunci untuk makin mengenal iki loh aku. Nah itu akan membuat kita ringan, sukacita. Amin. Terus. Nah sekarang saya mau jelaskan kata demi kata. Ya, supaya kita tahu persis di balik kalimat-kalimat yang ketoknya sederhana. Marilah kepadaku, itu biasa. Marilah. Tapi mari kita coba merenungkan dan meresapi arti kata itu. Dan nanti kita akan pelan-pelan. Kalau gagal, sumber sambung lagi. Semen ya. Semen ya. Ya, kesenangan deh. Marilah. Artinya datanglah ke sini. Wes ngerti Pak Paulus. Diajari. Ya kan. Datanglah sekarang. Sudah beda bedanya. Kadang-kadang orang datang, ayo ke sini. Aku jadi repot. Orang iso nek dino iki. Tahun depan aja. Nah. Inilah, marilah ke sini itu kepada Tuhan Yesus. Ya kapan-kapan aja. Kita sering gitu tuh melayani sebentar Pak. Ijin tenang ini. Sebentar Pak, aku jadi gula Pak Paulus. Apalagi sebentar. Tapi ini jelas. Marilah
sekarang. Datanglah sekarang. Jangan tunda. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi jam lagi. Ya, ya. Ya. Saya punya teman baik, saudara. Anaknya kemudian tertarik jadi pendeta di Kudus. Itu teman baik, orangnya keras. Ketika dia khotbah tiba-tiba belendem jatuh. Lalu ibadah di pending dalam arti ada pendeta lain yang suruh mimpin puji-pujian, lalu ngisi, lalu kita merawati. Terus kita bawa ke rumah sakit, di tengah jalan berangkat. Orangnya bapak, kayak Urkudolo. Tahu Urkudolo? Wayange, ayam kulitnya, wayang wonge. Maka panggilan Tuhan, marilah kepadaku, marilah itu datanglah ke sini, mendekat, datanglah sekarang. Datang itu mendekat ya. Sampai sedekat mungkin. Datanglah sekarang. Terus selesai, setelah datang sekarang terus apa? Ikuti. Nah, makin jelas dong, marilah. Apa yang dimaksud marilah? Datanglah ke sini, mendekat. Datanglah sekarang, jangan besok. Jangan besok minggu. Tuhan memanggil kamu melayani somben Pak. Somben ulang tahun. Sekarang, terus setelah sekarang apa? Ikuti. Kadang-kadang orang ini bingung masih tahu ya. Ada apa ya? Kadang-kadang kita sudah datang dekat sekarang, tapi setelah ngomong sendiri, saya aku kebelet lah kalau apa gitu ya. Terus ditinggal. Terus orangnya ngomong, wes ya, ini cukup segini dulu ya. Sobat datang lagi ya. Nah, saudara datang lagi enggak? Ngikuti enggak? Nah, kata marilah itu datang mendekat, sedekat mungkin, sekarang, jangan ditunda-tunda. Lalu setelah ketemu, ngikuti. Ojo balik bagai, tok, bang. Orang ikuti, saudara. Sudah datang mendekat, sudah datang sekarang, selesai, belum? Ikuti. Kita mengikuti Yesus. Amin. 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 Sudah jelas ya, kata marilah. Lalu saudara berdoa dan mikir, kira-kira aku bisa nggak gitu ya? Datang kepada Yesus, belajar firman, ikuti dia, jadi muridnya. Nah, kira-kira renungkan, aku sudah melakukan tiga-tiganya belum? Kalau belum, berarti kata marilah ini belum saudara ikuti, belum saudara apa? Ya saudara telah bertanggungan berat dulu. Sudah ya, satu kata sudah jelas ya. Ada yang belum jelas? Kalau ada tak jelas lagi. Sudah ya. Yang kedua, kepadaku. Nah, ngerti lagi toh? Wis paham ngerti. Kepada Tuhan Yesus. Nah, artinya ke arah Yesus. Ke arah itu berarti yang jalannya searah menuju tempatnya Yesus, satu arah. Yesus ada di sana, saudara pergi ke arah dia. Searah. Kadang-kadang kita kelihatannya datang kepada Yesus, tetapi arah pikirannya kita beda. Ketika saudara datang ke gereja, saya mau tanya, arah pikiran saudara
bagaimana searah memuji Tuhan, betul-betul memuji Tuhan. Mendengar firman, betul-betul mendengar firman. Saya kemarin kan bertugas jadi operator ad hoc sebentar. Saya tidak menyebut nama negara ya. Lalu saya lihat ketika Ibu Tunggal berkhotbah ya. Ada yang dengar saudara orang yang saya maksud. Dia bawa laptop, handphone. Terus ikuti, saya nanti buka Alkitab. Lalu ketika Ibu Gembala terus berdoa, ini sudah mandek saudara, dia gini-gini lagi, gini-gini WA. Dokter ngerti, baik, karena masih mau mendengar saudara. Tapi ada yang sepanjang ibadah searahnya. Ayo jujur, searahnya. Saya tidak terlalu banyak masih hal-hal yang tegas terus teguran saudara ya. Ibu Gembala yang lebih berani karena dia sudah lama di sini saudara. Aku rapani lagi 1 tahun ini. Kemarin dia kan sampai ngomong, nanti ibadah itu ojo ngombe, ojo mangan bersuwe. Lalu tiba-tiba saya ingat, iya, aku dulu pernah nonton film bioskop di Solo, beberapa kali nonton bioskop. Bawa marteng, bawa jagung sing bledos itu. Popcorn. Ya, orang ngerti ya. Sambil nonton, lalu nonton bioskop, nggak masalah lah, liburan ya. Nah kira-kira kalau saudara ke gereja, lalu begitu, saya nggak melarang, nggak apa, mau terus monggo. Tapi pertanyaannya searah nggak, lu mau gereja, kayak ngomong, kayak nonton bioskop, kayak nonton bar, searah nggak? Ya. Kepadaku itu ke arah berarti searah. Ya dong, Yesus ada di sana, kita ke arah dia ini searah. Tapi kalau kita ke sana, tidak searah. Atau Yesusnya di sini saudara ya. Yesus jaraknya dekat sih. Ke arah Yesus, saudara mencong sedikit saja. Nek lurus pas ini ya, tekan. Ya, tekan searah. Tapi coba saudara meleset sedikit saja. Ini pas, meleset segini aja. Sini ya, lihat kaki saya. Gini aja. Jalan. Ketemu enggak? Searah enggak? Enggak. Makin jauh, makin lebar. Padahal sedikit loh, saudara. Loh, sedikit tak? Tekan. Jelas ya? Jadi kepadaku itu ke arah dekat dengan tujuannya Yesus. Saudara datang, ketoknya benar. Tapi tidak dekat dengan Yesus. Yesus kok belum ya dibandingkan dengan yang di sana, wah ada. Tapi sudah tidak dekat. Kepadaku seperti itu. Terus kedekatan lokal di samping. Ini Yesus kita diundang di samping. Samping itu ini sudah. Ini Yesus, tapi samping ini. Ini samping.
Nek aku nang kono, kira-kira aku bisa ngomong kan? Aku duduk di samping Yesus. Bisa kan? Ya. Reso. Yesus nang kono kita kene. Apa Yesus kan ngomong kita ngobrol sendiri. Nggak bisa di samping. Di samping itu berarti dekat nek dia ngomong kita dengar. Nek dia jamil kita kejamil. Kepadaku itu artinya gitu. Bila aku nyari di laptop Bible Book di handphone saya itu ada 2 Alkitab, kamusnya itu beda-beda, ada kalimat-kalimat yang sama sudah tak ambil, lalu yang beda-beda tak ambil untuk kata yang sama. Jadi betul. Ada yang mau jadi pendeta? Koyok ngono sudah. Nek orang ketemu, waduh, rasanya piye gitu ya. Apalagi nek mau tak sampai ke kota opo ya. Iki, lah tambah. Ya gitu. Terus apa sesuatu orang di samping apa? Di samping sesuatu, di samping orang. Untuk keuntungan. Jadi ketika kita mendengar, marilah kepadaku, kita datang mendekat saat ini, lalu mengikuti di samping dia untuk keuntungan kita. Ada orang yang dipanggil untuk diantem, Yesus tidak gitu. Ada orang dipanggil untuk diamusi, Yesus tidak gitu. Ketika kita datang, itu dia memanggil kita untuk apa? Untuk keuntungan kita. Lalu kita dipanggil seperti itu, lalu kita ngomel-ngomel, lalu kita merasa kok dibatasi kok yang rugi siapa? Kalau saya manggil saudara untuk keuntungan saudara, misalnya saya sudah menyediakan berkat untuk memberkati saudara, lalu saudara tak panggil, saudara lagi jengkel oleh aku, saudara lagi repot dan sebagainya, lalu tidak mau datang, yang rugi siapa? Saya barangkali berpikir kalau saya betul-betul mengasihi saudara, orang iso teko. Wis esok aku nek metu tak ambilin kekno. Ya gitu kan. Tapi nek ora kita mikir tak celok pakai berkat ora teko, salah dhewe. Yang rugi siapa? Seperti itu saudara. Ya, saya perlu menjelaskan sampai bertele-tele ini ya, supaya sudah jelas bahwa kata-kata sederhana ini sebetulnya tidak seringan dan sesederhana yang kita pikir, tapi dalam. Apalagi dengan rasa hormat yang merupakan tujuan hubungan itu kemana? Atau untuk menjadi seperti apa, seperti siapa. Jadi ketika kita datang kepadanya, mendekat di samping saudara-saudara untuk keuntungan kita, lalu caranya bagaimana? Caranya adalah dengan rasa hormat yang merupakan tujuan hubungan itu. Jadi Tuhan Yesus, Tuhan yang maha mulia, memanggil kita yang hina-hina ini. Kita hanya merasa dihormati. Aku kisah sopan. Ya dong. Kalau tiba-tiba saya diundang Pak Prabowo ulang tahunnya dia, saya diundang Prabowo. Berangkat aku, lalu di sana saya betul-betul datang dengan sikap menghormati Pak Prabowo. Kan ini kalau
pawon. Dan di Indonesia ini banyak orang yang kurang ajar. Jokowi disebut mukidi, apalagi Wiwi. Nah ini datang dengan hormat. Yang manggil kita siapa? Lalu siapa kita? Ibadah juga seperti itu, sudah diundang ke bait Allah. Yang undang siapa? Pak Paulus. Pak Paulus rapopola. Ya, saudara sambil makan jagung, jagungnya oke, aku ya tambah jagung. Jagungnya. Buka pakai. Tapi ini Tuhan datang dengan rasa apa ini kepadaku itu artinya dengan rasa hormat yang merupakan tujuan hubungan itu mau diajak kemana dan untuk menjadi apa. Ketika Tuhan memanggil saya dan saudara, Dia punya tujuan. Lalu ketika kita datang, kita harus punya konsep, oh aku diminta datang dengan rasa hormat. Lalu aku ini mau dikasih apa? Mau dijadikan apa? Wow. Kita semua dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah, dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dipanggil untuk diberkati. Oleh karena itu, marilah kepadaku seperti ini. Jelas ya, saudara ya. Jadi ini bukan kalimat ringan, dalam. Terus, letih lesu yang dipanggil itu bukan orang-orang yang wah, yang letih lesu. Ketika orang-orang dipanggil semua pada sibuk, aku lagi mau mantu, aku lagi mau mengurus ternakku. Lalu Tuhan berkata, ya wes, sekarang pergi ke pinggir-pinggir jalan, undangin mereka. Orang-orang yang sudah tidak gubris panggilan Tuhan sudah bukan urusan kita. Tetapi ketika Tuhan mengalihkan kepada kita, yuk kita berdoa. Israel dipanggil, itu biji mata Tuhan. Namanya sekarang saya tidak berani mengutuk, mengumpain Allah mau Israel. Selalu memberkati. Tetapi Israel tidak mau. Yang sekarang Tuhan cari itu yang di pinggir-pinggir jalan, bukan umat biji matanya yang asli di Israel, tapi kita yang ada di dua dipanggil. Wow, ya siapa saya, siapa saudara? Makanya mana? Itu letih lesu. Letih lesu artinya apa? Kehabisan tenaga karena kerja keras. Sebetulnya Tuhan sudah ngatur kita kerja itu 6 hari, hari yang ke-7 istirahat. Supaya apa? Supaya bisa istirahat. Apalagi istirahatnya di hadapan Tuhan. Datang kepadanya. Para sahabat pendino, saudara puji Tuhan. Saya itu angkat kopi, saudara. Sejak mulai saya di sini 10 hari ini atau banyak. Ya, dihitung nominalnya sedikit, tapi gereja yang ratusan itu kalau seperti ini yang datang nggak sebanyak yang diharapkan. Tapi sudah ada. Ya dong, lebih istirahat. Nah ini orang-orang letih lesu karena apa? Kehabisan tenaga karena kerja keras. Lalu apalagi bekerja dengan susah payah dalam kurung fisik maupun mental. Ada orang yang bekerja fisiknya tidak terlalu berat. Pendeta itu fisiknya tidak terlalu berat, saudara. Ya dong, saudara lihat pendeta enak ya kerjanya. Apa
dulu tiap hari jalan-jalan. Kerjanya apa? Kok duit terus? Sampai ini untuk berkat, untuk berkat. Tapi ada yang terus mentalnya. Dan berat karena mental, pergumulan jiwa, sedih kayak aku tadi. Jadi sama tuh, tapi orang lain itu kan. Berat tuh saudara. Aduh itu. Ngomong-ngomong aku sesek, rasanya itu keluar dari udara. Karena seseknya bukan dari sana, seseknya dari sini. Itu mental. Nah, maka saudara ada yang seperti itu. Ya. Saudara sudah kerja dengan baik untuk kebaikan orang, tetapi saudara dikhianati, saudara dinolong. Saudara tidak melakukan kesalahan, dicap salah. Mental. Teman-teman saya yang dari latar belakang psikologi, kalau ada orang itu selalu blok mentalnya kena, blok mentalnya kena. Saya tidak terlalu ilmuku dan nyandak mengenai blok mental. Aku tahu nih ya, spiritual yang sehat secara emosional. Lalu Roma 6 itu kemenangan, Roma 7 itu pergumulan, Roma 8 itu berjalan di dalam roh. Nah ini transisi, perpindahan. Jadi Rasul Paulus berkata, aku ingin melakukan yang baik, tetapi yang jangan muncul, celakalah aku, orang berdosa ini. Itu Roma pasal 7. Roma pasal 6 dibaptis dalam Tuhan, diselam dalam Tuhan luar biasa. Roma 8 berjalan di dalam roh, kemenangan lebih dari pemenang. Tapi Roma 7 itu manusia tapi ditutup dengan tapi bersyukur oleh karena Yesus Kristus. Saudara dan saya seperti itu, manusia celaka. Siapa yang bisa ngomong? Yesus. Yang penting Yesus. Dalam pelayanan saya pernah menyampaikan bahwa yang sulit dilepaskan itu adalah anak-anak remaja. Karena apa? Kepahitan sama orang tua itu angin di doamu dilepaskan itu. Karena apa? Dia mendapat gambaran yang salah tentang bapaknya yang di surga. Boro-boro orang tua. Aku lebih bapak di surga ya, tapi orang tua itu koyok setan. Wong tua itu menenang diri. Salah gak salah, pokoknya adik kakak kepala selalu yang dibela adik kakak kalah. Dari kecil, ketika didoakan, angin, ada banyak kita yang berilusi, karena sulit untuk mengalami penyembuhan jiwa. Tapi juga ada cara lain. Seperti tadi, hormati karena ada tujuan hubungan itu menjadikan saudara orang yang menang, orang yang bisa mengatasi hal terjelek-jelek fisik maupun mental. Belajar menegangkan hidup kita nggak bisa nyantai, tegang. Dan hati-hati saudara, kalau pikiran kita sudah tegang terus, istilah sederhananya, kalau istilah kedokteran bisa mengalami stroke, bisa mengalami pembuluh darah pecah, ada pendarahan di otak, ada pendarahan di mana.
itu karena tegang terus, hari ini putus, akhirnya putus. Apakah pekerjaan saudara menegangkan? Hampir pulang rumah rasanya gitu. Hari ini Tuhan begitu. Amen. Marilah yang penting Yesus. Jelas ya. Jadi itu artinya marilah kepada Tuhan. Jadi jangan marilah kepada Tuhan. Ternyata di dalamnya terkandung unsur Tuhan yang sangat dalam untuk kehidupan saudara bersama. Yang nanti Yesus tegak terus hidup kita. Tidak ada pertolongan. Mau minta tolong kepada siapa? Mau bilang siapa? Mau dibilang siapa? Tapi Tuhan maju. Jom kita berdoa. Masing-masing datang kepada Tuhan. Saya tahu masing-masing kita punya beban. Mungkin ada kalimat-kalimat yang saya sampaikan itu. Saudara berkata, itu aku. Pengalaman seperti itu. Hari ini, mari kita merenung. Tuhan yang harus kita kenal. Didoakan oleh Paulus, roh hikmat dan wahyu supaya kita dapat mengenal Dia dengan benar. Lalu Paulus sudah mengenal Tuhan dan dia berkata semua yang dulu kuanggap sampah oleh karena pengenalan Tuhan. Dan hari ini saudara dipanggil oleh Guru Agung, oleh Tuhan yang Maha Agung, yang mengenal saudara dan dia memanggil saudara supaya saudara mengenal Dia dengan benar. Panggilannya kelihatannya sederhana. Marilah kepadaku yang berlelah dan bertanggungan berat. Tapi sekarang kita mengerti bahwa kalimat itu sangat-sangat dalam. Karena dia tahu hidupmu sangat membutuhkan Dia. Hidupku sangat membutuhkan Tuhan. Mari kita bareng-bareng datang kepada Tuhan. Masing-masing datang kepada Tuhan. Musik akan melakukan pujian, sudah tahu ya Tuhan, dengan kerinduan. Sudah tahu ya Tuhan, sementara kita datang kepada Tuhan, dengan penuh kerinduan. Haleluya. Yang menanti
Tuhan kita Yesus. Haleluya.
Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati firman Tuhan dan kita terus belajar kepada Yesus, belajar dari Tuhan Yesus sendiri, ya. Dia lemah lembut, dia rendah hati, dia terus mengajar dan mendidik kita. Puji Tuhan, untuk hari Minggu besok kita akan ibadah pagi jam 7 dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Roni Sulianto. Hari ini beliau bersama dengan tim keluarga sudah ada di Solo Raya. Nah, Solo Raya, karena bukan di Solo Kota saja, di Solo Raya. Dan pagi-pagi beliau sudah ada di pertemuan hamba Tuhan yang ada di daerah apa tadi? Ya, sekitar Wonorejo dan sekitarnya, apa itu, Gondang Rejo dan sebagainya, Kalioso. Nah, besok pagi dia akan ada bersama dengan kita di pagi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tidak ada hal yang lain. Besok kita berjamuan Tuhan dan perjamuan makan bersama. Baik, mari kita akan tutup dalam doa. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Saudaraku yang kekasih, jangan lupa Tuhan mengasihimu, sangat mengasihi, Amen. dan selalu menantikan untuk mengalami jalanannya yang terus meningkat levelnya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan terus mendampingi engkau. Tuhan menyediakan yang terbaik. Ikuti dia, dekat terus dengan dia. Alami hubungan yang makin dalam dengan Tuhan Yesus. Amin. Pulanglah engkau dengan penuh sukacita. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin.